Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpi Sapitri dengan nomor NIM 1052000139 dari kelas 4E Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS Statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ulfa Husna MPD. Dengan soal pertama yaitu jelaskan menurut pendapat saudari apakah yang dimaksud dengan statistik dan statistika dan apa kegunaan dari statistika. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisa data, dan penarikan kesimpulan serta pembuatan kebijakan atau keputusan yang cukup kuat alasannya berdasarkan data yang berbentuk bilangan maupun non-bilangan dan fakta yang benar. Adapun kegunaan dari statistika di sini ada 5. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi ini berarti statistika itu berguna untuk mendapatkan suatu gambaran, baik itu gambaran khusus maupun gambaran umum. Yang kedua yaitu korelasi. Korelasi di sini berarti statistika itu berguna untuk mengetahui apakah di antara dua variabel tersebut terdapat hubungan. Jika terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut dan seberapa besar hubungan tersebut. Yang ketiga yaitu regresi. Regresi di sini maksudnya statistika itu berguna untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada. Pengaruh maksudnya di sini adalah sesuatu yang telah dianalisis pada korelasi. Yang keempat, komparasi. Maksudnya, statistika di sini berguna untuk menguji perbedaan di antara dua kelompok data atau lebih. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi di sini maksudnya statistika tersebut digunakan sebagai penghubung antara beberapa pihak penghasil data statistik sehingga nantinya beberapa pihak tersebut dapat mengambil sebuah keputusan. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2 di mana saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Berikut soalnya. Dari soal yang telah ditunjukkan tadi, tahap yang pertama yaitu kita menentukan atau mengurutkan data yang terbesar ke data yang terkecil. Kita ketahui dulu bahwa di data tersebut ada 15 data, yang mana dari data terkecil yaitu dimulai dari angka 60, kemudian 65, kemudian 65, kemudian 68, kemudian 70, 70 lagi, 70, 72, 75, 79, 80, 80, 80, 80, dan 82. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan jarak atau rank dari data. Rumusnya adalah R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kita ketahui bahwa data terbesar adalah 82 dikurang dengan 60, menghasilkan 22. Selanjutnya langkah ketiga menentukan banyaknya kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N sama dengan banyaknya data. Kita ketahui tadi banyaknya data terdapat 15 data, jadi log 15. Kemudian 1 tambah 3,3 sama dengan log dari 15 adalah 1,17, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan panjang interval atau I. Dengan rumus I sama dengan R per K. R merupakan jangkauan dan K adalah banyak kelas. Kita ketahui bahwa jangkauan dari data tersebut adalah 22 dan banyak kelasnya adalah 5. Sehingga 22 per 5 menghasilkan 4,4 dan dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya batas kelas bawah diketahui itu adalah 60. Dari beberapa langkah tersebut maka dihasilkan tabel frekuensi sebagai berikut. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan menurut saudara apa yang dimaksud dengan pengukuran tendensi sentral dan apa yang dimaksud dengan mean, modus, dan median.
Pengukuran tendensi sentral atau nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai ke rata-rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut pasti memiliki kecenderungan atau tendensi yang diurutkan paling tengah atau pusat. Kemudian apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus? Mean adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Kemudian median. Median merupakan nilai tengah dari data yang ada setelah diurutkan. Dan yang terakhir modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan menurut analisa saudara apa yang dimaksud dengan skala pengukuran. Menurut analisa saya, skala pengukuran merupakan sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam satuan alat ukur. Kemudian soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran tersebut terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, skala pengukuran data, di mana skala pengukuran data ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling sederhana yang disusun berdasarkan jenis atau kategorinya atau fungsinya hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik lainnya. Kemudian yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini adalah data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atau sebaliknya dengan jarak yang tidak sama. Yang ketiga yaitu skala atribut. Skala atribut merupakan skala yang objek atau kategorinya dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu. Jarak atau interval objek atau kategorinya tersebut sama. Kemudian yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Selanjutnya, jenis skala pengukuran yang kedua yaitu skala pengukuran sikap, di mana skala pengukuran sikap ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi orang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kemudian skala Guttman. Skala Guttman merupakan skala yang digunakan untuk mengukur satu dimensi saja dari semua variabel yang multidimensi. Kemudian skala penilaian. Skala penilaian merupakan skala rating yang melibatkan tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. Yang terakhir adalah skala perbedaan semantik yang digunakan untuk mengukur sikap. Hanya saja bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Baiklah, demikianlah penjelasan jawaban UAS statistika yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.